warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lia. Kita hari ini akan belajar tentang IPA. Ya, setiap makhluk hidup itu bernafas. Begitu juga dengan hewan. Nah, hari ini kita akan belajar IPA KD 3.2 tentang pernafasan pada hewan. Oke, perhatikan baik-baik. Silahkan buku paketnya kalian buka. Halaman 4 dan LKS-nya silahkan kalian buka halaman 7. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk bertahan hidup. Hewan mempunyai alat pernafasan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis hewannya. Mari kita mengenal lebih jauh tentang alat pernafasan pada beberapa hewan di bawah ini. Yang pertama ada cacing, yang kedua ada serangga, selanjutnya ada ikan, katak, kemudian ular, burung, dan yang terakhir adalah lumba-lumba. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah bernafas menggunakan kulit. Permukaan kulit cacing tanah selalu lembab dan mengandung banyak kapiler darah. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan pernafasan, yaitu penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah, cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang kedua yaitu serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea, berupa saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Proses bernafasnya diawali dengan udara masuk melalui spirakel, yaitu lubang-lubang yang terdapat pada dinding tubuh serangga. Jika otot berkontraksi, spirakel terbuka dan trakea mengembang sehingga udara dari luar masuk ke dalam trakea. Dari trakea, udara masuk ke trakeola, kemudian ke seluruh tubuh untuk pembakaran sari makanan. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dikeluarkan melalui spirakel pada saat otot berkontraksi dan trakea mengempis. Spirakel dilindungi oleh bulu-bulu halus yang berfungsi menahan debu dan benda asing dari udara. Yang ketiga yaitu ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berjumlah 4 pasang terletak di kanan dan di kiri kepala. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Setiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen dan setiap filamen mengandung banyak lapisan-lapisan. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler darah. Di dalam filamen itulah terjadi pertukaran udara. Ketika air melewati filamen, kapiler darah menyerap oksigen yang larut dalam air dan melepaskan karbon dioksida secara difusi. Yang keempat adalah amfibi, termasuk katak. Katak adalah hewan amfibi. Pada fase berudu bernafas menggunakan insang.
Namun setelah dewasa, katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Oksigen yang masuk melalui kulit akan melewati vena kulit, kemudian dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida sisa pembakaran dibawa ke jantung, kemudian ke kulit dan paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kelima yaitu reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan berupa lipatan dinding yang dapat membesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan tekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di dalam air, hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam adalah burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui lubang hidung, lalu menuju tenggorokan dan paru-paru. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran. Udara sisa pembakaran dikeluarkan melalui lubang hidung. Burung memiliki pundi-pundi udara yang menyimpan cadangan udara yang digunakan saat terbang. Saat terbang, burung tidak melakukan pernafasan dengan cara menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu mengalirkan udara ke pundi-pundi menuju paru-paru. Saat tidak terbang, pundi-pundi akan terisi kembali oleh udara. Yang terakhir adalah mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Alat pernafasan mamalia adalah paru-paru. Untuk alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan untuk mamalia air adalah hidungnya dilengkapi oleh katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia air adalah lumba-lumba. Sekarang tugas untuk kalian adalah gambarlah sistem pencernaan hewan sesuai dengan pembagian di bawah ini. Untuk cacing tanah digambar oleh Aida, Randito, dan Neha. Sedangkan untuk serangga digambar oleh Aira, Nita, dan Izam. Untuk ikan digambar oleh Aisy, Hilmi, dan Bella. Untuk katak digambar oleh Amalia, Gilang, dan Fajar. Untuk mamalia digambar oleh Lidan dan Bunga. Untuk burung digambar oleh Cahaya, Febri, dan Kafa. Dan yang terakhir untuk reptil digambar oleh Anis, Alif, dan Danisa. Sekian dulu tugas dari Bu Guru. Silahkan kalian belajar dengan baik. Warahmatullahi wabarakatuh.